Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Saiful Salam. Salam berlimpah. Baik sahabat, kali ini saya akan membahas tema tentang 3 alasan mendasar mengapa banyak orang masih saja dijauhi oleh rezekinya. Tentu saja Anda pun menyadari bahwa tidak semua orang itu rezekinya lancar. Mungkin juga termasuk Anda, bukan? Nah, jadi saya akan membahas 3 alasan kenapa banyak orang itu masih saja dijauhi oleh rezekinya. Banyak yang sudah bekerja mati-matian, sudah bekerja keras, sudah melakukan apapun yang sekiranya memang bisa melancarkan rezekinya, tapi masih saja rezekinya berhambat. Nah, alasan pertama yaitu pesimis, ya. Jadi alasan pertama adalah orang itu pesimis. Pada dasarnya banyak orang itu yang pesimis dibanding dengan optimis. Karena pada dasarnya pesimis itu adalah sifat dasar manusia. Mereka merasa tidak pede, mereka merasa ragu akan apa yang akan dikerjakannya, apakah berhasil ataukah tidak. Mereka pesimis akan hal itu. Katakanlah misal ada orang yang sedang buka usaha jualan, ya, jualan toko online katakanlah, karena saat ini banyak sekali orang yang jualan online. Dia sudah buka toko online di marketplace ataupun di sosial media, ya. Kemudian dia sudah upload produk, kemudian deskripsi dan berbagai hal yang berkaitan dengan pemenuhan toko online, ya, sudah dia lakukan. Tapi nyatanya produknya atau dagangannya di online yang di online-kan itu tidak laku, atau kalaupun laku sangat jarang yang beli. Lantas dia pun belajar bagaimana cara jualan online agar laris. Nah, oke, dia sudah belajar, kemudian dia praktekkan. Ya, ketika dia praktekkan, kemudian dia berhasil bisa melariskan usahanya, bisa melariskan toko online-nya, tetapi pada beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian toko online-nya menjadi sepi lagi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dia mencoba untuk mencari tahu, dia sudah posting itu produk setiap hari sudah dia lakukan, tetapi sayangnya dia tidak upgrade ilmu, ya. Dia masih menggunakan ilmu yang dulu. Karena pada dasarnya jualan online itu mesti mengikuti perkembangan, tidak bisa menggunakan ilmu yang dulu digunakan sekarang, tidak bisa. Karena dia tidak upgrade ilmu, dia merasa pesimis, ya, sudah berusaha sekuat tenaga, atau mungkin dia sudah upgrade ilmu, tapi dia ketika dia praktekkan hasilnya tidak sesuai harapan. Dia praktekkan lagi tidak sesuai harapan. Lalu dia pesimis, dia putus asa, sudah jualan online tidak bisa sesukses apa yang dikatakan banyak orang, ya. Nyatanya saya jualan online, saya dagangan saya atau produk saya lakunya, omsetnya hanya mentok segitu, ya. Nah, dia pesimis, ya. Dia tidak melakukan sesuatu atau tidak berusaha lebih baik lagi. Nah, tentunya orang yang pesimis dijauhi rezekinya, ya. Apalagi bagi Anda yang tidak melakukan apapun. Anda ingin rezeki berlimpah, Anda ingin kaya, tetapi Anda tidak melakukan usaha apapun, ya. Anda tidak berupaya sekuat tenaga sesuai dengan yang seharusnya, ya. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah suka mengeluh. Nah, ini ciri yang sangat berbahaya dan paling berbahaya. Orang yang banyak mengeluh otomatis tidak ada rasa syukur di dalamnya. Dia sudah melakukan usaha, tetapi ketika dia lakukan usaha, dia mengeluh, usaha saya kok seperti ini terus ya, usaha saya kok segini-gini aja ya, tidak ada kemajuan ya. Dia mengeluh. Apalagi ketika dia berdagang bersama temennya, ya kan. Kalau misalnya orang yang jualan, ya, ada beberapa yang jualan gitu kan, ada yang jualan cilok, ada yang jualan bakso, ada yang jualan martabak dan seterusnya. Itu kan biasanya kalau di pinggir-pinggir jalan, di tempat yang cukup rame, ya kan,
itu kan berderet-deret ya. Nah, kemudian dia suka cerita sama temennya, ini dagangan saya nggak laku nih, kemarin itu nggak habis jualannya, dagangan saya nggak habis, dagangan saya sisa banyak, dan seterusnya. Dia setiap hari mengeluh begitu, dagangan saya kemarin tidak terjual habis, dagangan saya kemarin terjualnya hanya sedikit. Dia suka mengeluh terus. Nah, keluhan-keluhan yang dilakukan itulah ya bisa menghambat atau dijauhi rezekinya. Orang yang suka mengeluh ya pasti rezekinya itu susah. Pasti rezekinya tidak hadir di dalam hidupnya. Pasti rezekinya itu jauh ya. Nah, dan ini penyakit kebanyakan orang, yaitu suka mengeluh, suka nyinyir istilah sekarang, suka ngomongin keberhasilan orang misalnya ya. Jadi Anda jualan yang sama dengan jualan orang lain, produk Anda tidak begitu laku, tetapi produk orang lain itu laku ya. Terus Anda mengeluh, ini saya jualannya sama ya, cara saya sama, kenapa hasilnya tidak sama? Orang itu pasti pakai guna-guna, orang itu pasti pakai pesugihan dan seterusnya, pakai penglarisan dan apapun lah ya. Jadi banyak sekali orang yang mengeluh di dunia ini. Bayangkan kalau setiap hari Anda mengeluh, betapa banyaknya ya hal-hal negatif yang Anda masukkan ke dalam kehidupan Anda. Karena pada dasarnya orang yang mengeluh itu bisa menciptakan energi negatif, ya kan? Nah, oleh karenanya jikalau Anda setiap harinya sering mengeluh, maka kurangi keluhan Anda. Ya, ganti dengan rasa syukur. Saya sudah membahas tentang video kaitannya dengan bersyukur. Bahkan saya sudah membahas tentang cara berlatih bersyukur. Anda bisa simak video saya yang lain yang membahas tentang itu. Kemudian ciri atau alasan yang ketiga adalah tidak action atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini yang berbahaya. Banyak orang yang mereka sering belajar, dia suka belajar berkaitan dengan bisnis, suka belajar kaitannya dengan apapun yang dia inginkan, ya. Tetapi dia tidak praktek, dia tidak melakukan apa yang telah dia pelajari. Katakanlah Anda sudah belajar bagaimana cara jualan di Instagram atau di marketplace. Anda sudah belajar banyak ya, cara bagaimana jualan di Instagram, bagaimana caranya, kriterianya apa saja untuk bisa laris seperti apa, ya kan? Tetapi Anda tidak bertindak atau Anda tidak praktek. Anda hanya pintar secara teori tetapi Anda tidak praktek. Mana bisa seperti itu? Atau kalaupun Anda sudah praktek Anda tidak maksimal, praktek Anda masih kecil, ya, praktek Anda kurang begitu sempurna atau kurang begitu masif. Nah, jelas kalau praktek asal-asalan, sekenanya saja atau sebisanya saja atau seluangnya saja, ya susah, kan seperti itu, ya. Apalagi kalau misalnya tidak praktek sama sekali, ini yang berbahaya. Orang suka belajar tetapi tidak praktek. Banyak sekali orang seperti itu, ya. Semoga Anda tidak termasuk. Nah, sahabat, itulah 3 alasan kenapa banyak orang dijauhi rezekinya. Harapan saya Anda tidak termasuk, dan saya berdoa kepada Anda semoga hidup Anda selalu dipenuhi rezeki, Anda sudah bisa menemukan kunci-kunci rezeki di dalam kehidupan Anda. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika Anda rasa video saya ini berguna, Anda bisa bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Anda bisa share, Anda bisa like, Anda bisa komen, dan tentunya silahkan subscribe, ya. Sekian informasi dari saya Saiful Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berlimpah.